참 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu tentang pengelolaan lingkungan belajar. Saya Risa Evisa Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan lingkungan belajar beserta tujuannya. Kali ini Bu akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar. Nah, sudah tahu belum di sini apa itu pengelolaan lingkungan belajar? Belum, Bu. Nah, jadi pengelolaan lingkungan belajar itu adalah sebagai suatu proses gitu, mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Kemudian lingkungan adalah suatu yang dapat mempengaruhi kita tentang pertumbuhan manusia gitu. Dalam rangka pembelajaran, lingkungan perlu ditata dengan baik agar kondusif untuk belajar. Sedangkan belajar itu adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri kita sendiri. Nah, selain dari pengertian tersebut, tentu pasti ada tujuannya. Mengapa? Karena dari pengelolaan lingkungan belajar itu dapat menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, efektif, dan kondusif untuk proses belajar. Kemudian pengelolaan lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi kejenuhan peserta didik dalam belajar. Nah, ketika kita itu menjelaskan hanya di kelas itu kita sebagai guru hanya menjelaskan saja, itu peserta didik juga akan merasa bosan gitu dan jenuh. Kita olah jadi kelas itu jadi menyenangkan gitu agar kita lebih akrab lagi kepada murid. Nah, kemudian kita sebagai guru juga memberikan tantangan kepada murid. Dengan cara apa? Ketika kita memberi tugas, kita itu memberikan yang berbeda gitu. Ketika murid itu akan penasaran dengan apa yang kita berikan, tentu mereka akan mencari tahu sendiri sampai mereka mendapat jawaban. Nah, kemudian dengan adanya tujuan pembelajaran tadi, dengan adanya tujuan pengelolaan lingkungan belajar tersebut, maka pembelajaran akan semakin jelas sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan tadi. Saya Iqbal Triwanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar yaitu memiliki prinsip-prinsip yang dapat menunjang proses pembelajaran pada peserta didik untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Salah satunya ialah menciptakan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu menciptakan suasana lingkungan belajar yang hangat dan antusias. Jadi peserta didik dapat bersemangat dan senang dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menciptakan tata ruang yang semenarik mungkin. Jadi ruang yang menarik tidak akan membuat peserta didik bosan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengusik rasa ingin tahu para peserta didik agar peserta didik ini dapat belajar dengan antusias. Baik, yang terakhir yaitu ada pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan belajar indoor dan yang kedua adalah pengelolaan lingkungan belajar outdoor. Pengelolaan lingkungan belajar indoor ini seperti kita belajar di dalam kelas, dan yang pengelolaan lingkungan belajar outdoor seperti kita belajar di luar kelas saat olahraga. Baiklah, di sini saya Sri Ayuningsi akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar ini ada 5. Yang pertama itu ada keleluasaan pandangan, yang dimana artinya penempatan dan penataan barang-barang
di ruang kelas itu tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa dapat memandang guru secara leluasa. Begitu juga dengan guru dapat memandang semua siswa secara leluasa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mudah dicapai. Artinya, penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang di dalam ruang kelas. Misalnya itu peletakan spidol atau penghapus, yang dimana siswa dapat mencapai spidol dan penghapus tersebut. Jadi tidak diletakkan di tempat yang tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk siswa mencapainya. Begitu juga dengan jarak antar tempat duduk siswa. Jadi tempat duduk siswa antara satu dengan siswa yang lainnya itu ada jarak, sehingga siswa dapat bergerak dan tidak mengganggu siswa yang lain dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu adalah keluasan. Artinya barang-barang di dalam kelas itu hendaknya mudah ditata dan dapat dipindahkan disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya ketika guru membuat suatu kelompok atau suatu kelompok diskusi itu, maka guru meminta siswa untuk membentuk suatu lingkaran. Jadi bangku-bangku tersebut dapat dipindahkan siswa itu secara baik, tidak berantakan dan tidak membuat keributan. Yang keempat adalah kenyamanan. Kenyamanan ini meliputi kenyamanan dalam berkenaan dengan temperatur ruangan. Artinya ruangan tersebut tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang kedua itu cahaya. Jadi cahaya di dalam ruang kelas itu tidak gelap sehingga siswa tidak merasa kesusahan dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan suara serta kepadatan kelas. Yang kelima itu keindahan. Jadi keindahan ini berkenaan dengan usaha guru untuk menciptakan keindahan di dalam ruang kelas. Misalnya guru membuat kelas itu menjadi lebih menarik dengan memberikan hias-hiasan atau segala macam seperti bunga dan sebagainya itu untuk menarik perhatian siswa di dalam kelas, sehingga di dalam kelas tersebut dapat menarik siswa untuk menjadi lebih aktif dan dapat memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.